Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Di masa-masa pandemi ini seringkali saya melihat orang yang menangis. Menangis karena kehilangan orang yang dikasihi, menangis karena kehilangan pekerjaannya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita hanya menghubungkan menangis dengan kesedihan. Dan bahkan seringkali kita menghubungkan menangis dengan hal-hal yang negatif. Cengenglah, cemenlah, tidak jantanlah, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat betapa pentingnya orang bisa menangis. Karena ketika kita bisa menangis, maka hati kita, kegelisahan kita akan hilang dan hati kita merasa tenang dengan menangis. Dengan menangis kita juga bisa menyampaikan emosi yang bergejolak di dalam diri kita. Dan dengan menangis, maka mata kita akan terjaga tetap sehat. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan saudara merasa malu ketika harus menangislah. Menangislah kalau memang harus menangis. Mari kita melihat ada seorang pejabat besar Mesir. Dia punya kedudukan yang tinggi, tetapi toh pada momen tertentu dia pun menangis. Siapa dia? Yusuf. Mari kita membaca Kejadian pasal 43 ayat yang ke-30. Berbunyi demikian. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Cerita yang barusan saya baca ini bukan lagi Yusuf yang dianiaya oleh kakaknya. Bukan lagi Yusuf yang menderita karena seringkali bahkan setiap hari dibuli oleh kakaknya. Tetapi Yusuf menangis sekalipun saat itu dia sudah menduduki jabatan tertinggi di Mesir, orang kedua setelah Fir'aun. Tetapi rasa rindunya, rasa kangennya yang memedihkan itu membuat hatinya berkecamuk dan emosinya menggelegak, dan dia tidak tahan ketika harus ketemu dengan saudara-saudaranya, apalagi ketemu dengan adik sekandung seibunya yang bernama Benyamin. Lalu menangislah Yusuf. Dengan menangis dan dia mencari tempat tersendiri, hati Yusuf menjadi tenang. Mungkin dia juga menggumuli, mungkin banyak berkecamuk, perasaan-perasaan, emosi-emosi. Mungkin ada sakit hati yang menganga ketika melihat kakak-kakaknya. Ada dendam yang berkecamuk. Tetapi dengan menangis, Yusuf bisa menyelesaikan pergolakan emosinya. Dan akhirnya dia keluar menjadi seorang pengampun yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan merasa cemen ketika kita harus meneteskan air mata. Jangan merasa menjadi orang yang tidak berdaya karena hanya kita harus mengeluarkan air mata. Justru seringkali air mata itu membuat kita kuat. Menangis membuat kita lebih tenang. Menangis bisa mengeluarkan emosi dan energi-energi negatif dalam diri kita. Jadi menangislah kalau memang harus menangis. Yusuf menangis, Daud menangis, Yesus pun menangis. Jadi mari kita bersama-sama jujur dengan perasaan kita. Terlebih kita punya Allah Bapa yang sangat tahu persis bahasa air mata kita. Jadi menangislah kalau memang harus menangis. Terlebih indah kalau kita membawa bahasa air mata kita, tangisan kita kepada Allah yang sangat mengerti bahasa hati kita, bahasa tangisan kita. Selamat menenangkan diri, selamat menikmati kehidupan sekalipun harus menangis. Tuhan memberkati.